Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan yang pertama, Adek Rosbita dengan NIM 20029002. Yang kedua, saya sendiri yaitu Meza Syikila dengan NIM 20029125. Yang ketiga yaitu Natasi CZH dengan NIM 20029070. Yang keempat yaitu Putih Maharani Utami yaitu dengan NIM 20029029. Kami akan mempresentasikan tentang rancangan fitur-fitur yang kami gunakan pada GeoGebra. Akan dijelaskan oleh Nata, kepada Nata dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Meza atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baiklah, nanti kalau kita mau menggunakan aplikasi GeoGebra ini nanti bisa di-download langsung, di mana ada dua jenis, ada GeoGebra Classic 5 dan GeoGebra Classic 6. Dan di sini saya memakai GeoGebra Classic 6. Nah, nantinya pada tampilan GeoGebra nanti, kalau dalam bentuknya langsung kayak gini, nanti kita tinggal tekan yang tanda strip 3 ini, kemudian tampilannya kita pilih untuk yang grafik 3D. Nah, nanti muncul. Nah, untuk yang 2D-nya, kita bisa langsung hilangin. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, untuk mencari jarak titik dari titik ke garis pada kubus, nanti kita bisa menggunakan tools yang pakai yang cube atau kubus, misalkan jarak atau sisi kubus itu 5 cm, kita lambangkan dari 0 sampai 5. Nah, nanti terbuatlah sebuah kubus yang dimana sisinya sebesar 5 satuan dengan kubus namanya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan soalnya itu nanti dicari panjang atau jarak titik C ke garis HF, maka kita cari dulu ruas garis HF, yang dimana kita bisa menggunakan tools yang ruas garis di antara dua titik dengan menekan titik H dan titik F. Nanti dihasilkan ruas garis HF atau dinamakan garis F ini sebesar 7,07. Nah, biasanya kalau di SMP ataupun SMA kita nggak menggunakan desimal, maka untuk mengubahnya dalam bentuk rasional ataupun dalam bentuk pecahan bisa menggunakan menu dalam tampilan itu, menu CAS, tinggal ditekan. Tinggal kita isi kolom yang CAS ini dengan jarak. Karena GeoGebra saya menggunakan bahasa Indonesia, maka itu jarak. Kalau bahasa Inggris itu memakai distance. Pilih yang jarak dalam kurung titik, koma, objek. Nah, untuk titiknya itu sesuai gambar kita tadi, yaitu titik H dan titik F. Titiknya itu H dan objeknya itu F. Maka didapat panjang garis dari titik H ke F itu adalah 5/2. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu diagonal sisi pada kubus itu adalah 5/2 atau sisi akar 2. Nah, untuk tampilan lebih jelasnya, kita bisa menggeser bagian tampilan algebra dan tampilan CAS-nya biar kubusnya nampak. Nah, tadi kan dalam soal, misal kalau dicari jarak titik C ke garis HF, nah itu bisa menggunakan tools-nya itu yaitu perpendicular line, yang dimana bisa kita tekan titik C dan garis HF.
Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah ditekan sesuai perpendicular line dari titik C pada garis HL, nah untuk memperjelas nampak tegak lurusnya dari titik C ke garis HF itu kita bisa menggeser kubusnya. Jadi nampak proyeksi dari jarak titik C ke garis HF itu membentuk seperti pada tampilan sini. Nah, untuk bisa mendapatkan jaraknya, kita bisa menggunakan perpotongan dua objek di pertemuan garis ini. Nah, di sini ada titik I. Nah, biasanya kan kalau kita mau ganti namanya, bisa dinamai ulang dengan huruf P. Jadi, titik temu antara garis HF dengan garis pada perpotongan ini yaitu titik P. Nah, kalau kita ditanya jarak titik C ke titik P ini, bisa kita buat di jarak di menu CAS-nya, yaitu tinggal dibikin kayak tadi jarak, pilih jarak yang titik koma objek, tinggal diganti titiknya dengan C dan objeknya P. Sehingga dapat jarak titik C ke F itu adalah 5/6/2. Nah, untuk fitur yang kami gunakan juga diantaranya yaitu ingin menguatkan segitiga yang ada dalam kubus ini biar tampak bahwa proyeksi dari jarak titik C ke garis HF itu memang membentuk segitiga, dan di mana pada titik temu pada garis CF dengan garis HF itu tegak lurus. Maka caranya yaitu menekan tools polygon dan menekan titik C, H, F, dan C. Sehingga tampak segitiga yang terbentuk yaitu CHF. Nah, kalau untuk kita, ini kan kurang nampak kan gambarnya. Nah, nanti bisa diganti dengan menekan mouse yang kanan, itu tekan pengaturan. Nah, di sini ada warna yang dapat kita ganti untuk warna segitiga di dalam, yaitu misalkan warna ini. Nah, ini lebih tampak kan untuk penampilan dari segitiganya dalam kubus. Nah, untuk menghilangkan kubus dan yang lainnya, nah ini bisa ditekan mouse kanan, itu tampilan sumbu-sumbu dihilangkan dulu, tampilan show line-nya dihilangkan dulu, dan kubusnya kita bisa menghapusnya atau menghilangkannya dari tampilan algebranya, yaitu tampilan objek bisa dihapus. Dan untuk titik-titik yang tidak berhubungan dengan segitiga dapat kita hilangkan tampilan objeknya. Nah, tinggal tersisa yaitu segitiga CHF yang dipotong oleh garis tegak lurusnya, yaitu garis CP. Nah, di sini kami juga ingin menggunakan tools yang menampakkan sudut dan besaran garisnya.
Ini kita bisa mencari jarak dulu. Untuk semuanya jarak. HF sudah, CP sudah, berarti jarak CF. Jarak CA. Berarti jarak CF ini 5/2, jarak CH ini 5/2, jarak HF ini 5/2, dan jarak titik C ke titik P itu 5 kali akar 6/2. Nah, ini tampak bahwa segitiga yang terbentuk dalam proyeksi jarak titik ke garis HF ini adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk memunculkan sudutnya, itu bisa menekan tools sudut, yaitu tekan garis HF dengan garis CP. Jika terbentuk, yaitu sudut yang terbentuk antara FPC itu 90 dan HPC itu juga 90. Atau mau semua sudut ditampilkan, maka tinggal tekan segitiganya. Nah, ini merupakan ciri-ciri segitiga dari segitiga sama sisi. Nah, nantinya kami juga akan menggunakan fitur GeoGebra, yaitu fitur yang bisa timbul dan hilang. Itu nanti caranya, yaitu kita bisa mengubah, ini kan dalam bentuk tampilan 3D. Nah, kalau untuk menggunakan fitur yang untuk sembunyikan dan juga menimbulkan itu harus pakai di tampilan yang 2D-nya, grafik 2D, yaitu dengan menekan mouse kanan, itu tinggal pilih tampilan T1 sebagai tampilan 2 dimensi. Biar tampak, ini bisa kita geser. Nah, di sini. Nah, untuk penggunaan tools yang kotak centang, sisipkan tombol, dan juga teks ini, kami masih belum memahaminya dan kami belum bisa menggunakannya, tapi kami masih mau menggunakannya dan kami masih butuh waktu untuk mempelajarinya, tapi kami bakal menggunakannya. Sekian dulu untuk kelompok kami, maksudnya untuk penggunaan fiturnya dalam nantinya kami menyelesaikan proyek untuk jarak titik ke garis ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada sekian dari presentasi kami tentang rancangan dan fitur-fitur yang kami gunakan pada GeoGebra berikutnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.